Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Rabbul alamin. Salah satu sebab atau salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah adanya malam yang Allah letakkan, di mana malam itu nilainya sebanding 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini para ulama menyebutnya atau menghitungnya sebanding dengan ibadah kita sepanjang 83 tahun. Satu masa yang cukup panjang dan menjadi sebuah pahala yang sangat menggiurkan untuk kita dapatkan. Pada malam ini ya, yang juga menjadi keutamaan malam Lailatul Qadar, para malaikat bersama malaikat Jibril, Ruhul Kudus, itu turun dengan membawa rahmat dan berkah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang keempat dari surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat bersama malaikat Jibril turun dengan izin Allah untuk menetapkan dan menyampaikan segala urusan. Dan di dalam kitab Ma'arijul Qabul diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, bahwa sampai pada tingkat siapa yang akan berhaji pada tahun itu ditetapkan takdirnya di malam Lailatul Qadar. Sahabat Abu Hurairah atau yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lailatun sabi'ah au ta'si'ah wa ishrin wa innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsar min adadil hasa. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 27 atau 29 Ramadan. Dan sungguh malaikat yang ada di muka bumi pada malam itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Dan hadis ini dihukumi hasan berdasarkan riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar juga adalah malam ini disebut dengan malam yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, kebahagiaan dan ketentraman bagi orang-orang yang beriman. Para malaikat memberikan salam kepada orang-orang yang beriman yang mengejar keutamaan malam ini dengan ibadah dan iman sampai mereka bertemu dengan fajar atau terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima di surah yang sama, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, malam itu penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman sampai terbit fajar. Yang kelima di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah malam ini dilingkupi dan dibingkai dengan keberkahan-keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 2, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran ini, dan malam diturunkannya Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan kaum muslimin yang berbahagia, berbicara tentang keberkahan, tidak ada satu ulama pun, tidak ada di antara manusia pun yang dapat mendefinisikan ya terkait dengan keberkahan itu. Tidak ada yang dapat membatasi
bagaimana bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberkahi malam Lailatul Qadar, wallahu taala alam. Kita tidak tahu bagaimana bentuk keberkahan yang Allah titipkan pada malam Lailatul Qadar. Yang jelas, ketika seseorang telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia mendapatkan kebaikan yang tidak terbatas dalam bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya, yang kita tidak mengetahui bentuk-bentuk kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Kemudian dikatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya ditentukan takdir seluruh makhluk dalam satu tahun hingga bertemu dengan Lailatul Qadar selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menggarisbawahi tentang kata hikmah itu. Sebagaimana kata berkah, kita masih sulit untuk membatasi dan menetapkan satu definisi yang baku terkait dengan hikmah itu. Kita hanya sering mengatakan untuk suatu peristiwa yang terjadi, ya kita sering mengatakan ambil hikmahnya. Biasa kita menganalogikan atau mengasumsikan hikmah itu sebagai pelajaran. Meskipun kata hikmah itu lebih dari sekedar pelajaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Lailatul Qadar, ya, sebagai malam penuh hikmah, kita pun hanya bisa berkata Allahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar dikatakan, barang siapa yang beribadah pada malam itu dengan penuh keikhlasan dan keimanan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan dengan ibadah-ibadah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Satu pertanyaan yang muncul, terutama dari kalangan muslimah, apa yang dilakukan oleh seorang muslimah yang mohon maaf di malam Lailatul Qadar sedang mendapatkan takdir datang bulan. Mereka tidak bisa baca Quran, mereka tidak bisa melaksanakan sholat. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah di malam Lailatul Qadar dalam keadaan tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu? Kaum muslimin yang berbahagia, kebaikan-kebaikan itu banyak. Seorang muslimah yang sedang tidak sholat, sedang tidak bisa membaca Al-Quran, bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, misalnya dengan cara berjaga-jaga di malam hari untuk bisa membangunkan suaminya, bisa membangunkan anak-anaknya, mengingatkan mereka untuk mengisi atau melalui malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Dia juga bisa membaca kitab, membaca buku pada malam itu. Dia bisa berzikir, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang malam Lailatul Qadar tidak hanya terpasung dan tidak hanya terbatasi dengan satu amalan atau satu ibadah tertentu seperti sholat dan baca Quran semata. Kebaikan-kebaikan lain dapat dilakukan oleh wanita muslimah yang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat atau membaca Quran, dan dia tidak tertinggal dari keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan yang terakhir, banyak di antara kita umat Islam juga biasa berbeda pendapat. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ataukah dia hanya terjadi di malam ganjil? Ataukah di malam-malam genap lainnya? Ataukah bisa saja terjadi di sejak awal, malam pertama, malam kedua dari bulan suci Ramadan? Kami tidak ingin membahas pada sisi fikihnya, tapi kami ingin menegaskan pada sisi spiritnya, bahwasanya mengejar malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dengan satu malam saja. Tidak bisa hanya sekedar di malam ke-27, di malam ke-29, sejak maghrib kita baca Quran, sejak maghrib kita beribadah, sejak maghrib kita berzikir, sejak maghrib kita melakukan ibadah-ibadah, sementara kita tidak melakukan preparing, tidak melakukan persiapan-persiapan sejak malam pertama. Ya. Maka terlepas daripada perbedaan ulama di malam keberapa Lailatul Qadar itu, kami hanya ingin menegaskan sejak malam pertama dari bulan Ramadan, jadikanlah dia sebagai upaya, sebagai pondasi, sebagai dasar untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di malam apapun Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan malam lebaran. Semuanya kita anggap sebagai malam Lailatul Qadar
Karena satu kali saja kita kemudian melalaikan satu malam dari bulan puasa itu, maka sebenarnya kita telah menjauhkan dari tangan kita, menjauhkan tangan kita dari tergapainya malam Lailatul Qadar. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.